Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Seperti yang kita ketahui bersama, Syaitan telah bersumpah untuk selalu menggoda anak manusia, tidak terkecuali kepada mereka yang berilmu. Itu semata-mata Syaitan lakukan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lembah kenistaan dan kekufuran kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, admin akan membahas suatu kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Cerita ini banyak dikisahkan oleh para ulama muslim, bukan saja terdapat pada kitab Taurat, melainkan juga diabadikan dalam kitab Al-Quran. Sebagai pengingat untuk kita renungkan dan mengambil pelajaran serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Balaam bin Baura adalah seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau Balaam dikarunia ilmu dari Alkitab, dan setiap dia berdoa maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabahi. Tetapi karena ia terbujuk rayuan Syaitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh Syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir. Beliau singgah di tanah Bani Kanan, tempat Balaam tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang saleh lainnya, penguasa dan beberapa orang pemuka kabilah merasa terancam kedudukannya. Mereka meminta Balaam bin Baura agar mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya binasa. Mereka mendatangi Balaam seraya berkata, "Wahai Balaam, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu, dan engkau adalah orang yang terkabul doanya. Keluar dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menimpakan keburukan kepada mereka." Pada awalnya Balaam menolak. Beliau menyadari kalau Nabi Musa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di jalan kebenaran. Karena itu, tak mungkin baginya memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Maka Balaam berkata kepada kaumnya, "Celakalah kalian, Nabi Allah itu dijaga oleh para malaikat dan orang-orang beriman. Bagaimana mungkin aku mendoakan keburukan atas mereka, sedangkan kelebihan yang aku miliki ini juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan, jika aku berdoa kepada Allah untuk menolak Musa berikut orang-orang yang menyertainya, niscaya lenyaplah dunia dan akhiratku. Tetapi karena dahsyatnya bujuk rayu dari para pembesar kabilah yang akan memberikan harta dan kedudukan, istrinya pun goyah keimanannya." Dan meminta Balaam menerima tawaran tersebut. Akhirnya iman Balaam pun ikut goyah dan tak kuasa menolaknya. Akhirnya Balaam pun ikut bergabung dengan penguasa kabilah-kabilah tersebut, untuk memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut semua kemuliaan yang ada pada dirinya. Balaam kemudian menaiki keledai menuju Bukit Husban. Dari sana ia dapat melihat Nabi Musa dan pengikutnya. Baru berjalan beberapa langkah, keledainya pun menderum, tak mau jalan. Balaam pun turun dan memukulnya. Awalnya keledai itu tak mau jalan, tetapi karena dipukul keras, keledai itu pun berdiri. Baru berjalan beberapa langkah, keledai itu pun berhenti, lalu dipukulnya kembali hingga berdiri. Selanjutnya, keledai itu menolak tak mau jalan. Ketika ia kembali menyiksa keledainya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan keledai tersebut berbicara kepadanya. Keledai itu berkata, "Celakalah engkau, wahai Balaam, kemana engkau hendak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat di hadapanku menolak? Apakah engkau hendak pergi kepada Nabi Allah dan kaumnya untuk mendoakan keburukan kepada mereka?" Namun Balaam yang sudah tergoda hawa nafsunya tak peduli, dan tetap memukul keledainya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan keledai itu berjalan, hingga sampailah di hadapan Nabi Musa dan para pengikutnya. Kemudian Balaam pun mulai mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan para pengikutnya, tetapi tidaklah ia mendoakan keburukan kepada mereka. Melainkan Allah memalingkan lisannya. Setiap Balaam mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya, maka lisannya mendoakan kebaikan untuk Nabi Musa dan pengikutnya. Dan jika Balaam mendoakan kebaikan untuk kaumnya, maka lisannya mendoakan keburukan untuk kaumnya. Melihat doanya yang terbalik, kaumnya pun langsung protes. "Wahai Balaam, apakah engkau tahu apa yang engkau lakukan? Engkau hanyalah mendoakan kebaikan kepada mereka, dan mendoakan keburukan kepada kami.
Maka Balaam pun berkata, inilah yang tidak aku kuasai, ini sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Kemudian lidahnya menjulur sampai dadanya, lalu ia berkata, sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya, dengan ayat-ayat itu, tetapi ia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Al-Quran, Surat Al-A'raf 176-177, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam bencana serta penyakit menular, yang menewaskan 70.000 kaumnya, dan menjadikan lidah Balaam menjulur seperti anjing. Dalam suatu riwayat, Balaam bin Baura diberi pengetahuan oleh Allah tentang nama-nama Allah yang Maha Besar, atau yang disebut dengan Ismul Akbar. Tetapi karena Balaam mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kemuliaan tersebut, dan menghinakan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.